Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwal Cesar Erlan. Saya berasal dari STT Migas Balikpapan. Di sini saya ingin membuat laporan tentang pembuatan larutan disinfektan. Tujuan dari pembuatan larutan disinfektan ini adalah untuk membuat larutan disinfektan alternatif dengan bahan dan alat yang mudah didapat. Adapun dasar teori dari pembuatan larutan disinfektan ini merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi dengan membunuh jasad renik atau bakterisid, terutama pada benda mati. Proses disinfeksi dapat menghilangkan 60% sampai 90% jasad renik. Disinfektan digunakan secara luas untuk sanitasi baik di rumah tangga, laboratorium, dan rumah sakit. Kriteria suatu disinfektan yang ideal adalah bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar, berspektrum luas, aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembapan, tidak toksik pada hewan dan manusia, tidak bersifat korosif, dan bersifat biodegradable, memiliki kemampuan menghilangkan bau yang tidak sedap, tidak meninggalkan noda, stabil, mudah digunakan, dan ekonomis. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas disinfektan yang digunakan untuk membunuh jasad renik adalah ukuran dan komposisi populasi jasad renik, konsentrasi zat antimikroba, lama paparan, temperatur, dan lingkungan sekitar. Dari pembuatan laporan ini, kita mempunyai alat dan bahan. Alat yang pertama adalah kita mempunyai corong untuk memindahkan larutan disinfektan ke dalam botol spray. Yang kedua, kita mempunyai botol spray sebagai alat. Dan bahannya kita mempunyai noda pemutih pakaian. Yang kedua, bahannya kita mempunyai 1 liter air. Oke. Selanjutnya, kita langsung melakukan prosedur kerja untuk pembuatan larutan disinfektan. Yang pertama, kita tuangkan larutan noda pemutih pakaian ini ke penutupnya. Penutupnya ini berukuran 30 mili. Oke. Setelah kita tuangkan, kita masukkan ke dalam wadah yang tadi berisi air 1 liter. Baik, kita guncangkan hingga merata supaya terlarut, jadi air dan noda pemutihnya tercampur. Setelah itu, kita campurkan larutan air dan noda pemutih yang sudah dilarutkan tadi ke dalam botol spray menggunakan corong. Setelah itu, kita guncang lagi biar rata semua. Oke. Disinfektannya siap digunakan. Oke. Setelah itu ada pembahasan. Jadi pembahasan dari laporan pembuatan disinfektan ini, pembahasannya adalah kita memakai noda pemutih pakaian karena ini adalah cairan disinfektan terkuat. Tetapi kita juga menggabungkan noda pemutih ini dengan air supaya seimbang. Jadi kita tidak hanya memakai ini, karena bau dari noda pemutih pakaian ini sangat menyengat. Jadi kalau terlalu banyak, orang bisa pusing, bisa sakit karena menghirup ini, bisa merasa tidak enak badannya. Terus di sini kita mempunyai kesimpulan dari pembuatan larutan disinfektan ini. Nah, pertama itu disinfektan adalah agen atau zat kimia yang digunakan untuk proses desinfeksi. Nah, desinfeksi adalah yang bersifat membunuh, mencegah atau memindahkan mikroba. Nah, terus kesimpulannya
Sebenarnya kita membuat kita membuat desinfektan ini tidak memerlukan uang banyak, hanya alat dan bahan yang ada di rumah saja sebenarnya cukup, tidak terlalu banyak seperti backlink, botol spray, terus ada corong, terus sama bahannya air, udah gitu doang. Jadi kesimpulannya kita tidak harus mengeluarkan uang banyak untuk membuat larutan disinfektan sendiri, jadi kita bisa buat sendiri di rumah, nggak harus beli juga seperti itu. Berikut laporan tentang pembuatan disinfektan dari saya. Mohon lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.